Ketua Masjid Yayasan Kubah dan jajarannya yang saya hormati Bapak yang kayaknya yang udah tua-tua ya ini ya. Yang muda-muda tadi banyak yang ini ya. Ibu-ibu yang masih seger ya Bu ya. Jadi dengan datangnya bapak-bapak dan ibu-ibu, kita dari masjid merasa terhormat ya, karena bagaimanapun ada acara ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak hadir tentu tidak ada. Ya, saya ucapkan terima kasih. Karena saya dulu pernah ngajar, kalau muridnya nggak ada gimana Bu? Kayaknya gurunya juga bubar ya Bu. Bahkan ada guru yang nggak masuk, muridnya hore, enak. Jadi kita ya, Bapak, izin hari ini akan menyampaikan sesuatu yang insya Allah berguna buat kita. Iya, copy paste dulu ya Pak. Dimana sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang kayaknya tidak diduga, ya, tidak disangka-sangka gitu. Kalau saya sih biasanya kanker itu yang terkenal kantong kering ya Bu. Kalau itu mah udah penyakit zaman dulu ya. Apalagi anak-anak pang ya, anak-anak pensiunan. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan dari ibu kita Nur Jannah ya. Iya, betul. Dari Yayasan Kanker. Betul. Saya udah kenal banget Bu. Ketika itu sebelum puasa ya Bu ya. Sebelum puasa. Nah, sebelum puasa datang menemui saya, ada tawaran untuk menyampaikan tentang apa yang akan disampaikan nanti. Jadi saya ajukan ke Ketua Panitia Ramadan, yaitu Pak Haji Junaidi. Alhamdulillah disetujui ya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini, niatkan aja Bu sebagai apa Bu? Ibadah. Ya, iktikaf ya, iktikaf, mendengarkan ilmu pengetahuan. Karena mendengarkan ilmu pengetahuan itu adalah sabilillah, di jalan Allah. Nah, jadi oleh karena itu kami dari masjid sekali lagi berterima kasih banyak. Semoga apa yang dijelaskan oleh ibu kita dapat berkenan di hati kita semua. Bentar ya Pak, diedit dulu ya. Amin ya Allah. Masih banyak Bu. Sebentar lagi ya Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu dengan semangat ya Bu. Amin. Jangan nggak semangat. Kami nggak semangat jadinya. Apalagi ini lagi lapar Bu. Baru makannya. Tapi nggak boleh minum ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang disampaikan kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu kita, Ibu Nur Jannah, SAG apa? SAG itu Sarjana Alam Gaib. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gak nyambung ya, Ustadz ini. Oh iya. Gak nyambung ya Pak? Gak bisa. Oh iya. Ya, nanti kalau ada yang nanya, jangan tanya saya Bu ya.
Eh? Itu hiburan. Apanya? Enggak, udah situ aja. Ini ada anginnya. Saya di Jelas sono ya? aja. Jelas nggak Bapak Ibu? Jelas ya? Ya. Atau terlalu terang? Sudah pas. Close dulu. Bisa kita mulai, Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Quba, juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Quba dan beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama yang mohon maaf ya, ibu bapak jamaah Masjid Quba yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sebelum dimulai mohon izin perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nurjana, saya petugas kesehatan dari Yayasan Binaan Kanker Nusantara, yang dimana yayasan kami ini bergerak di bidang sosialisasi terkait penyakit kanker dan tumor. Juga yayasan kami ini mempunyai dokter pembimbing, yaitu Dr. Bob Andinata, beliau Kepala Deteksi Kanker di Rumah Sakit Kanker Nasional Darmais, Jakarta Barat. Jadi insya Allah untuk materi yang saya sampaikan nanti insya Allah aman ya. Nah, adapun tujuan-tujuan dari yayasan kami ini, jadi Yayasan Binaan Kanker Nusantara ini bekerja sama langsung dengan Kementerian Kesehatan untuk membantu program penyakit tidak menular, yaitu salah satunya ada kanker ya. Dan adapun tujuan-tujuan dari Yayasan Binaan Kanker Nusantara ini, yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat sedini mungkin secara langsung tentang pengertian penyakit kanker ya. Yang kedua, mengenali secara dini mulai dari kanker prostat untuk bapak-bapaknya ya, juga kanker payudara untuk ibu dan bapaknya, juga ada kanker serviks, miom, kista ya, nanti akan dibahas ya. Dan yang terakhir, tentu saja nanti akan saya berikan solusi bagaimana sih cara sehat, cara hemat untuk menghindari penyakit kanker tersebut ya. Namun sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu belum apa itu kanker? Kantong kering, Pak. Si ibu langsung jawab kantong kering. Bapaknya nggak jawab kantong kering. Ibu, saya bisa bilang betul dan saya pun bisa bilang setuju. Kenapa demikian? Karena untuk siapapun itu orangnya, apapun itu jabatannya, berapa banyak harta yang dipunya, berapa besar gaji yang dimiliki, akan habis ketika sudah terkena penyakit kanker. Mengingat biaya pengobatan kanker ini yang relatif mahal, bisa menghabiskan puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta ya. Jadi mulai sekarang harus setuju kalau penyakit kanker ini dia kantong kering. Namun ternyata menurut ilmu kesehatan, kanker ini dia merupakan suatu perubahan sel normal menjadi tidak normal atau yang disebut dengan abnormal. Nah, biasanya awal mulanya timbul kanker ini diawali dengan tumor terlebih dahulu, ya. Dan tumor ini terbagi menjadi dua bagian.
ada tumor jinak dan juga tumor ganas. Nih, jadi awal mulanya kanker itu dia ada benjolan. Benjolan dimanapun itu, ketika Bapak Ibu terkena benjolannya, benjolannya jangan dimainin karena dia akan meradang, ya, bisa memperbesar, ya. Jadi kalau udah terkena benjolan di area tubuh kita itu segera periksakan ke rumah sakit, ya. Nah, dan biasanya tumor jinak ini dia pertumbuhannya sangat lambat dan tidak terasa nyeri. Tapi jika dibiarkan dengan pola hidup tidak sehat, makanannya tidak dijaga, sering bergadang, yang tadinya tumornya jinak bisa berubah menjadi ganas. Nah, kalau sudah menjadi ganas, biasanya kita kenal atau kita sebut dia itu sebagai kanker atau sel kanker. Dan perlu diketahui, ternyata sel kanker ini bisa berpindah-pindah dari organ tubuh satu ke organ tubuh lainnya. Melalui apa? Melalui pembuluh darah kita yang aktif 24 jam. Jadi saat kita tertidur pun sel kanker ini bisa berpindah-pindah, ya. Dan ini contohnya tumor bisa tumbuh di mana saja. Bisa di belakang punggung, di pergelangan tangan dan kaki, di belakang leher, juga di pundak. Ini yang nampak oleh mata kita. Bisa terjadi di dalam organ tubuh kita yang tidak bisa terlihat oleh mata kita. Dan ternyata tumor ini bisa tumbuh di area sensitif kita. Nih, contohnya di mata, ya. Nah, ini tumor, contoh tumor belum diangkat, dan ini proses pengangkatannya, dan inilah hasil setelah diangkat atau setelah dioperasi. Ternyata Bapak Ibu, sebelum dan sesudah diangkat atau sesudah dioperasi ada perbedaannya. Kenapa ya? Kalau belum diangkat itu terlihat kecil, namun ternyata setelah diangkat atau setelah dioperasi ini hasilnya lumayan besar bila dibandingkan dengan koin, ya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, kita tidak perlu takut ya akan penyakit kanker ini. Yang perlu kita khawatirkan dan perlu kita takutkan itu dari faktor-faktor pemicunya. Selagi kita tahu faktor-faktornya, insya Allah kita bisa menghindarinya. Amin ya Allah, ya Robbal Alamin. Nah, untuk faktor pemicu kanker ini, yang pertama itu bisa dari faktor genetik atau keturunan. Ini diturunkannya melalui gen, nama gennya itu gen proto-oktogen. Bisa dilihat dari silsilah keluarga kita, entah itu dari ayah kita, dari ibu kita, bahkan sampai dari kakek dan nenek kita. Jika beliau sudah pernah terkena kanker atau pernah memiliki riwayat kanker, kemungkinan dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. Entah itu kepada anaknya, kepada cucunya, bahkan sampai kepada cicit-cicitnya. Ya, jadi kanker ini dia tidak menular, tapi dapat diturunkan atau diwariskan. Ternyata Bapak Ibu, orang tua kita ini ya, beliau selain mewariskan harta, ternyata beliau pun mewariskan penyakit. Jadi jangan mau hartanya aja, ternyata penyakitnya juga diturunkan ya Bapak Ibu. Nah, ini diturunkannya itu biasanya melalui air ASI dan juga air sperma ya. Nah, untuk yang kedua yaitu faktor dari kimia dan fisika. Untuk faktor kimia ini, dia adanya polusi udara di sekitar lingkungan kita ya. Apalagi Tangerang Selatan termasuk polusi udara yang kotor. Betul? Ya. Ini biasanya berasal dari asap kendaraan mobil, asap kendaraan motor, asap limbah pabrik, juga yang paling sering kita temui dari asap bapak-bapaknya yang suka. Di sini ada enggak yang merokok? Kalau di sini enggak ada. Yang pertama, ini masjid, gak mungkin dipakai ngerokok. Yang kedua, lagi puasa, tapi di luaran setelah nanti maghrib banyak sekali asap rokok. Betul nggak Bu? Nah, perlu diketahui Bapak Ibu ya, ternyata yang paling berbahaya itu dari ujung pembakaran asap rokok ini. Dia mengandung tar yang sangat tinggi nih. Ini asap ini kalau kena mata aja perih atau sakit Bapak. Karena dia mengandung tarnya yang sangat tinggi, yang sering nempel di baju. Kita ngerokok, nempel di baju, pulang ke rumah, gendong cucu kita, ketemu anak kita, ya ketemu istri, kehirup sama mereka. Makanya banyaknya yang terdampak dari asap rokok ini dia perokok pasif
bukan perokok aktif ya. Tapi bukan berarti ujung pembakaran asap ini dia tidak mengandung tidak berbahaya, sama berbahayanya, tapi dia mengandung tarnya sedikit, tidak terlalu banyak. Tapi dari ujung pembakaran ini dia mengandung nikotin. Makanya kalau laki-laki merokok itu banyak yang kecanduan karena dari nikotin di sini. Jadi solusinya seperti apa? Solusinya ketika ada yang merokok, kita tidak boleh dekat-dekat sama yang sedang merokok. Begitupun yang tidak merokok, jangan mau dekat-dekat sama yang sedang merokok. Saling menjaga itu lebih baik ya. Nah, yang berikutnya ini yaitu dari faktor fisika. Untuk faktor fisika ini, dia adanya gelombang elektromagnetika yang memancarkan sinar radiasi terhadap tubuh kita. Ya, ini biasanya berasal dari benda-benda canggih di zaman sekarang. Bisa itu dari televisi, bisa dari laptop, atau di sekitar rumah ada tower ya, ada tower. Nah, itu juga bisa mengandung radiasi yang bisa memancarkan sinar radiasi terhadap tubuh kita. Dan biasanya ini dari benda yang paling canggih, yang paling sulit sekali jauh dari genggaman tangan kita, yaitu dari handphone. Betul. Zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang terlalu over menggunakan handphonenya. Mau itu anak-anak, mau orang dewasa, banyak zaman sekarang yang terlalu over dalam penggunaan handphone ya. Perlu diketahui Bapak Ibu ya, kalau handphone lagi dicas itu tidak boleh sambil dimainkan. Apalagi ketika ada telepon masuk, handphonenya lagi dicas, itu dia bisa memancarkan 1000 kali lipat sinar radiasi terhadap otak kita. Dilakukan secara terus-menerus bisa menimbulkan tumor pada otaknya. Kalau sudah terkena tumor di otak itu sudah fatal, apalagi kalau tumornya sudah berubah sifat menjadi kanker, itu sudah sulit sekali untuk diobatinya ya. Jadi perhatikan dalam penggunaan handphonenya ya. Yang ketiga, yaitu dari makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan pengawet atau yang mengandung zat karsinogen ya. Ini sudah banyak sekali makanan-makanan kita yang sudah hampir semuanya menggunakan bahan-bahan pengawet. Saya ambil contohnya Bapak Ibu, formalin. Tahu kan formalin? Formalin ini biasanya digunakan untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengawetkan jenazah atau mayat. Tapi sayangnya di zaman sekarang ini banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab mencampurkan formalin ke makanan yang kita makan ya. Ini sebelumnya saya tugas di Jakarta, pernah disurvei juga ya oleh tim Yayasan Binaan Kanker. Ternyata ditemukan untuk di Jakarta ini di pasar ikan asin, mau yang kering ataupun yang basah sudah ditemukan mengandung formalin ya. Tahu pun sudah ada yang ditemukan sudah mengandung formalin ya. Dan juga perlu diperhatikan Bapak Ibu, ternyata makanan yang sering dimakan oleh kaum anak muda, lansia pun masih sering sekali mengkonsumsi makanan yang berkaleng, berkemas, junk food, fast food, frozen food, ya, go food, ya, itu dipastikan ada bahan pengawetnya, ya. Meskipun itu kandungannya sedikit, tapi dia sudah termasuk dari makan-makanan yang mengandung zat karsinogen, ya. Juga biasanya dari makanan favorit sejuta umat, tapi ternyata kalau disurvei ini makanan favorit ibu-ibu nih, biasanya dari bakso, nih, ya. Tapi tidak sama rata ya, hanya oknum yang tidak bertanggung jawab mencampurkan formalin dan borak ke adonan baksonya, tapi tidak semua. Tapi dah memang kalau makan bakso sering-sering juga tidak bagus ya Bu ya. Jadi tidak boleh sering-sering makan bakso ya. Nah, juga dari permen. Nih, perlu diperhatikan kalau anak kita makan permen, pewarnanya nempel di lidah, nempel di tangan, itu harus diwaspadai. Khawatirnya dia sudah dicampurkan dengan pewarna tekstil ya. Nah, yang keempat yaitu dari cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Ini bukan makanannya yang salah, tapi kita yang ngolahnya salah. Saya ambil contoh nasi. Bapak Ibu masih makan nasi enggak sampai sekarang? Masih ya, ada yang udah enggak. Kalau orang Indonesia kan belum makan nasi itu belum
Pak, belum makan. Jadi kalau makan bubur 10 mangkok juga bilangnya belum makan karena belum ketemu nasi. Betul nggak? Nah, Ibu, saya mau tanya, masak nasinya menggunakan apa? Magicom, karena emang sudah zamannya. Ada yang masih pakai dandang nggak? Saya acungi jempol untuk yang masih menggunakan dandang. Tapi Bu, Pak, perlu diketahui, yang salahnya ini bukan nasinya ataupun magicomnya. Ini kita yang ngolahnya yang salah. Terkadang kita kalau masak nasi, nasinya udah mateng, jarang sekali kita cabut colokan listriknya. Betul nggak? Alasannya biar apa sih Bu? Biar nasinya ini tetap hangat atau panas, betul? Kita diamkan berjam-jam. Si nasi ini berubah, ya, warnanya kekuning-kuningan, tidak basi, tidak bau. Sayang ya Bu, kalau kita buang, didaur ulang, dibikin apa Bu? Dibikin nasi goreng Pak. Ada yang dicuci, dijemur, dibikin kerupuk atau gendar. Itu contoh pengolahan yang salah. Karena kenapa? Karena nasi yang tidak dicabut dari colokan listriknya sampai berubah ke kuning-kuningan, ya, tidak bau dan tidak basi itu, dia sudah ditumbuhi jamur. Nama jamurnya itu jamur Aspergillus flavus, yang dimana kalau terus-terusan dikonsumsi bisa menimbulkan penyakit kanker, terutama di usus. Ya, terlihatnya sepele. Solusinya bagaimana? Solusinya ketika kita masak, udah matang dicabut. Sekali masak, sekali habis. Sehari makan 3 kali, berarti sehari masak nasi 3 kali. Ibu, saya masak nasi kebanyakan nih. Sayang, belum berubah ke kuning-kuningan. Ini tapi kalau dibuang sayang ya Bu. Gimana ya? Nah, solusinya kalau masak nasi kebanyakan, selagi nasinya belum berubah ke kuning-kuningan, nasinya simpan di kulkas, nanti hangatkan lagi di dandang atau dikukus. Jangan dihangatkan di rice cooker kembali ya. Nah, bisa ya Bu? Insya Allah bisa. Juga dari penggunaan minyak goreng. Ibu, pakai minyak goreng sampai hitam pekat seperti ini enggak? Enggak ya, jangan ya. Karena kalau minyak goreng sudah hitam pekat seperti ini, dia sudah lebih dari 3 kali penggorengan. Karena kenapa? Dia bisa menimbulkan zat radikal bebasnya yang sangat tinggi. Sama bisa menimbulkan kanker dimanapun itu ya. Ini contohnya nih. Kanker leher rahim, kanker badan rahim bisa terjadi di prostat, di indung telur. Ternyata kanker ini tidak pandang-pandang usia, mau tua, mau muda, mau lansia pun ternyata sekarang ini sudah banyak yang terkena kanker ya. Nah, materi yang pertama yang akan saya bahas ini ada kanker prostat. Materi untuk bapak-bapaknya. Jadi ini Pak, contohnya prostat sudah ditumbuhi dengan tumor ya. Ini stadium awalnya nih, sudah mulai ada 1 titik. Stadium kedua nih udah agak banyak, stadium ketiga udah naik nih, stadium 4 sudah naik ke atas. Biasanya kalau sudah stadium 4, prostatnya harus dipotong. Prostatnya ya Bu ya, prostatnya ya. Kanker prostat ini sangat sulit sekali dikenali, namun ternyata dapat dirasakan oleh si penderitanya. Ciri-cirinya seperti apa? Nih, ciri-cirinya. Kanker prostat sangat susah pada saat buang air kecil. Pada saat buang air kecil merasa tidak tuntas atau biasa kita sebut dia anyang-anyangan ya. Atau sering sakit di bawah perut atau turun perut, juga sakit pinggang dan sakit pangkal paha. Karena sebetulnya untuk laki-laki ya, untuk si pria ini di umur 40 tahun itu akan mengalami pembengkakan pada prostatnya. Itu wajar ya. Tapi karena sering dianggap wajar dan sering disepelekan, makanya ketika ada gejala seperti ini sering disepelekan ya. Kalau udah ada gejala ini harus segera Pak diperiksakan ke rumah sakit. Jangan sampai nunggu adanya darah bercampur air seni atau hematuria ya. Kalau udah hematuria baru periksa ke rumah sakit. Jangan ya. Nih, cara periksanya Bapak bisa melakukan PSA, prostat spesifik antigen, bisa dibiopsi dan dicolok dubur. Ketiganya lakukan di rumah sakit, jangan dilakukan mandiri di rumah ya Pak. Ya. Nah, dan biasanya kanker prostat ini
bisa menyerang pada pria karena memang prialah yang memiliki prostat. Tapi pria seperti apa yang rentan terkena kanker prostat? Yang pertama, pria yang berkulit hitam atau gelap. Ada di sini yang hitam dan gelap? Kayaknya nggak ada ya. Ya, yang dimaksud di sini itu yang pria berkulit hitam atau gelap, pria rasnya negroid yang ada di Afrika, bukan di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu masih aman, bukan pria berkulit hitam, tapi pria yang berkulit sawo matang. Aman, Bu. Ya. Yang kedua, pria yang sering bergonta-ganti pasangan. Aman. Insyaallah aman ya. Yang ketiga, pria yang suka minum-minuman alkohol, insya Allah aman ya. Nih yang keempat perlu diketahui ya Bapak Ibu ya, ternyata hubungan suami istri yang jarang atau suami yang terlalu sering menahan-nahan hasratnya. Tuh. Gak boleh ternyata Ibu ya. Pak, gak boleh ditahan-tahan. Ternyata minimal untuk di Indonesia itu dilakukan minimal 2-3 kali dalam seminggu. Oh ya. Kalau tiap hari gimana? Tiap hari kalau sanggup boleh Pak, itu bagus. Harus Pak, karena ini bukan hanya gurauan Bapak Ibu ya. Ini sudah diteliti, menurut ilmu kesehatan itu semakin meningkatnya usia pria, semakin meningkat pula tingkat seksualitasnya. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu semakin meningkatnya usia si ibu, semakin menurun tingkat seksualitasnya. Makanya kalau si ibu itu ada masa menopausnya. Kadang kalau diajakin gak mau sakit karena ada masa menopausnya. Jadi perlu bekerja sama antara suami dan istri. Ya Ibu ya, kalau suaminya minta jangan sampai gak dikasih daripada nanti suaminya kena kanker prostat. Ya. Nah ternyata kanker prostat ini bisa menyerang pria-pria yang berprofesi seperti petani, tukang jahit, supir, orang yang sering mengangkat beban berat, dan orang kantoran yang terlalu lama duduknya lebih dari 7 jam per hari. Tuh, jadi sering-sering duduk pun tidak bagus, harus diimbangi dengan olahraga ya. Nah, materi yang selanjutnya yang akan saya bahas itu di sini ada kanker serviks. Nah, ada slogan waspada kanker serviks. Ini materi untuk perempuan, tapi bukan berarti bapaknya nggak boleh tahu. Ini bapaknya juga harus tahu karena bapaknya mungkin punya anak perempuan ya, punya istri di rumah, harus disampaikan ya. Nah, ini ada data menurut WHO, setiap 2 menit satu wanita meninggal karena kanker serviks itu di dunia ya. Dan setiap 2 menit dan setiap 1 jam di Indonesia satu wanita meninggal karena kanker serviks ya. Nah, dan ini saya punya contoh rahim wanita. Nih, Bu, ya Pak. Ini, rahim wanita itu seperti ini, tapi ada 3 bagian yang rentan sekali terkena penyakit kanker. Yang pertama itu di mana sih? Yang pertama ini di sini, di leher rahim, di serviks ya. Yang kedua di badan rahim, di endometrium. Yang ketiga itu di indung telur, di kiri dan di kanan. Ya, bisa terjadi dua-duanya. Ini yang sangat rentan. Kita bahas ya Bu, satu persatu. Adapun wanita yang beresiko tinggi terkena kanker yang ada di leher rahim. Yang pertama, wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Ini aman Ibu insya Allah. Yang kedua, wanita yang sering melakukan seks bebas atau menikah di bawah 16 tahun. Insya Allah aman. Yang ketiga, wanita yang tidak pernah menjaga alat kebersihan atau alat kelaminnya, atau yang disebut dengan wanita yang jorok. Ini aman nomor 3 Bu. Meskipun aman, izin saya menjelaskan ya. Karena memang ini ilmu kesehatan, tidak boleh setengah-setengah saya menjelaskannya ya. Yang dimaksud dengan wanita yang jorok ini seperti apa? Ini di Indonesia, di Asia ini terlalu banyak wanita yang aktif atau padat sekali jadwal pekerjaannya atau aktivitasnya, mau itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Sering sekali ditemukan, mohon maaf ya, wanitanya ini terdapat celana dalamnya itu yang terasa basah dan lembab. Nah, wanita yang jorok ini sering mengulur-ulur waktu mengganti celana dalamnya. Ada yang diganti ketika pulang kerjanya, ketika sampai rumah ya. Mending kalau pulang kerja diganti celana dalamnya. Gimana kalau pulang kerja ketiduran?
bangunnya malam baru diganti. Atau gimana kalau bangun tidur, bangunnya malam, mending diganti. Kalau bablas sampai pagi baru mandi baru diganti, itu sudah disebut dengan wanita yang jorok. Karena kenapa? Karena celana dalam yang basah dan lembab tadi sudah ditumbuhi virus. Nama virusnya virus HPV. Ya, bisa memicu kanker serviks. Makanya kalau perempuan pergi kemana-mana itu wajib membawa celana dalam yang bersih untuk ganti. Jangan ditunggu sampai basah dulu ya. Ibu, misalkan gimana kalau menggunakan panty liner atau pembalut? Ya, untuk panty liner dan pembalut boleh sah-sah aja, namun untuk penggunaannya perlu diperhatikan. Untuk panty liner tidak boleh digunakan lebih dari 2 jam, untuk pembalut tidak boleh digunakan lebih dari 5 jam karena dia mengandung klorin ya. Dan mohon izin juga nih, bukan maksud saya menjelaskan tentang pornografi ya, tapi emang ini ilmu kesehatan wajib perlu diketahui. Ternyata untuk bapak dan ibunya perlu diketahui panjang rambut di sekitar area kemaluan kita tidak boleh lebih dari berapa? 3 apa Bu Pak? 3 meter. Panjang banget. 3 cm, Bu, bukan 3 meter. 3 cm ya. Ternyata dia tidak bisa panjang seperti rambut yang ada di kepala kita. Tidak bisa dikuncir 2, nggak bisa. Tidak bisa diponi, nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena dia mudah patah dan mudah rontok. Khawatirnya ketika bapak dan istrinya, ibu dengan suaminya sedang melakukan hubungan suami istri, ada rambut yang patah dan rontok itu masuk ke dalam liang vagina ibunya, itu bisa memicu kanker serviks. Nah, jadi terlihatnya sepele ya Ibu ya. Namun ternyata sangat berbahaya bagi ibunya. Solusinya bagaimana? Solusinya pulang dari sini cek suaminya ya Bu, gondrong apa enggak. Bapak juga dicek istrinya, gondrong apa enggak. Ya, cara periksanya nggak usah bawa-bawa penggaris. Ini udah 3 cm, nggak usah. Sekiranya jangan terlalu panjang dan jangan terlalu gundul, jangan terlalu botak, karena itu bisa menyaring, fungsinya dari rambut itu bisa menyaring kotoran ya. Ini bukan hanya gurauan ya. Ini bukan hanya gurauan, jadi ilmu kesehatan itu berkaitan dengan ilmu agama ya. Sudah ada diajarkan oleh Rasul juga ya Bapak Ibu ya. Dalam ajaran sunnah Rasul itu wajibnya dilakukan setiap 40 hari sekali, dan sunnah Rasulnya itu dilakukan di hari Jumat, berarti kemarin tuh Bu ya. Ya. Nah izin, ini proses kanker serviks nih, ini yang normal, kelihatan nggak Bu? Nah, ini stadium awal, ini stadium lanjut tuh, Bu. Stadium lanjut udah agak mulai hancur ya. Ini stadium akhir. Ini vaginanya udah hancur, udah pendarahan kemana-mana. Biasanya kalau udah stadium akhir kayak gini, dia bisa bermetastasis ke paru-paru ataupun ke payudaranya ya. Nah, dan ada pun wanita yang beresiko tinggi terkena kanker yang ada di badan rahim atau di endometrium. Yang pertama, wanita yang tidak pernah melahirkan, dan juga wanita yang melahirkan 1 tahun 1 kali. Nih, serba salah banget ya jadi perempuan. Gak pernah melahirkan, salah, sering-sering salah. Namun ternyata di nomor kedua ini wajib sekali untuk perempuan di jarak dari anak pertama sampai anak kedua itu 4-5 tahun. Rahim pun perlu istirahatnya ya Bu. Nah ini izin, contohnya di badan rahimnya sudah terkena kanker tuh, sudah hancur badan rahimnya ya. Dan ada pun wanita yang beresiko tinggi terkena kanker yang ada di indung telur, di kiri ataupun di kanan tadi ya. Yang pertama, wanita yang menggunakan alat kontrasepsi yang bersifat hormon, mau itu suntik KB, mau itu pil KB, lebih penggunaannya lebih dari 5 tahun. Tuh, jadi kalau untuk perempuan tidak bagus Bu kalau menggunakan suntik KB atau pil KB lebih dari 5 tahun, karena dia akan penumpukan hormon dan penebalan dinding rahimnya ya. Dan juga wanita yang sering begadang atau melakukan aktivitas di malam hari. Jadi kalau untuk perempuan itu nggak bagus Bu sering-sering begadang ya. Selain mudah turun imunitas tubuhnya, khawatir nanti tumbuh tumor pada rahimnya. Yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, tumornya ini sudah banyak sekali yang terkena, mau itu yang udah menikah ataupun yang belum menikah ya. Nama tumornya itu nggak asing, dia namanya miom dan kista tuh, bapaknya juga udah tahu ya. Miom dan kista sama-sama tumor yang tumbuh di rahim ya, tapi beda jenisnya. Kalau miom dia daging tumbuh, kalau kista itu dia gelumbung cairan darah dan nanah ya. Ini tuh
indung telurnya sudah terkena kanker. Mau di kiri ataupun di kanan bisa terjadi dua-duanya. Mohon maaf izin agak sedikit sensitif ya, kalau yang nggak kuat ditutup aja matanya. Nah ini yang sudah terkena kanker serviks, ini kanker serviks mohon izin ya menjelaskan. Ini yang sering ungul-ungul waktu mengganti celana dalamnya. Awal mulanya tumbuh polip seperti ini, iritasi kemerahan seperti ini. Lama-lama dia akan tumbuh polip seperti ini, terus digaruk sama pasiennya ini sehingga seperti ini. Kalau udah kayak gini malu Bu, cerita ke tetangga malu, ke saudara malu ya, ke suami nggak mungkin ya, pasti lebih malu. Dipendem-pendem tapi tiba-tiba ke rumah sakit dengan keadaan vaginanya seperti ini ya. Nah, izin, di sini saya mempunyai dua contoh rahim, satu rahimnya yang normal, satu rahimnya yang sudah terkena kista, bahkan kistanya sudah pecah ya. Dan izin di sini ibunya kurus kering, tapi perutnya ini membuncit dan di dalam perutnya ini bukan ada janinnya, Bu, di dalam perutnya, melainkan kista tadi ya. Ada yang lebih besarnya lagi ternyata. Nah, izin di sini saya akan menampilkan video pengangkatan kista terbesar di mana sih? Di Indonesia, Bapak Ibu, ya. Pengangkatan kista terbesar tuh di Indonesia dan diangkatnya ini di Rumah Sakit Kanker Nasional Darmais, ada dokter pembimbing kami ya. Nah, ini besarnya itu mencapai 40 kilo, setara dengan bayi kembar 8 ya. Tuh. Kira-kira, Bu, Pak, si ibu ini selamat gak ya? Selamat gak? Alhamdulillah Bapak Ibu, si ibunya selamat. Selama kista yang ini dia tidak pecah. Kalau kistanya pecah itu cairan darahnya tuh udah kemana-mana, nggak bisa diselamatkan. Tapi ini kistanya masih utuh seperti ini. Alhamdulillah si ibunya selamat ya. Nah ini kalau dibelah itu kistanya seperti ini tuh, gelembung cairan darah dan nanah. Kalau ini miom, nih miom. Jadi kalau miom itu kita belah sampai kecil pun dia tetap isinya daging, karena miom itu dia daging tumbuh ya. Nah, dan biasanya gejala-gejala yang ada di rahim itu yang sering sekali wanita sepelekan itu dari keputihan yang terus-menerus. Tuh, Bapak, Ibu. Bapak kalau punya anak perempuannya atau istrinya perlu diperhatikan ya, Bapak, Ibu. Ternyata untuk keputihan yang normal itu 3 hari sesudah haid dan 3 hari sebelum haid. Kalau sudah lebih dari 2 minggu, jangan mikirnya, mungkin aku kecapean, mungkin aku lagi banyak pikiran. Jangan berpikir seperti itu. Kalau sudah lebih dari 2 minggu, periksakan ke rumah sakit ya. Karena menurut dokter pembimbing kami, kalau kita bisa mencegah dan bisa mendeteksi sedini mungkin, tingkat kesembuhannya insya Allah masih tinggi. Berbeda ketika kita sudah ke rumah sakit, mengalami sudah diperiksa, tahu-tahu udah stadium 3, stadium 4 itu sudah sulit untuk ditangani oleh dokter ya. Nah, dan juga dari setelah melakukan hubungan intim keluar cairan berwarna kecoklatan dan bercampur darah dan adanya iritasi di sekitar alat kelaminnya. Nah, kalau udah ada gejala seperti ini, langsung aja ke rumah sakit. Nah, cara periksanya bisa dengan pap smear dan IVA test. Ya, untuk wanita yang sudah aktif melakukan hubungan itu minimal dilakukan IVA test 1 tahun 1 kali. Dan IVA test ini sudah digratiskan di puskesmas ya, Ibu. Bisa melakukan IVA test ke puskesmas, bilang aja mau IVA test. Alhamdulillah sudah digratiskan oleh pemerintah ya. Biasanya kalau nanti hasilnya positif, itu bisa dirujuk dulu untuk melakukan pap smear. Nah, ini contohnya nih Bu, pap smear. Diambil sampelnya, nanti keluar ini yang normal, ini yang tidak normal ya. Materi selanjutnya yang akan saya bahas ini kanker payudara. Tadi kan kanker serviks itu dia pembunuh nomor 1 bagi kaum wanita, tapi itu dulu tahun 2018. Untuk yang saat ini di tahun 2024 terupdate, kanker payudara dia sudah menyusul kanker serviks. Sekarang ini kanker payudara dia pembunuh nomor 1 bagi seluruh kaum, mau laki-laki ataupun perempuan ya. Nah, adapun wanita yang berisiko tinggi terkena kanker payudara, yang pertama, wanita yang sudah melahirkan dia tidak mau menyusui. Banyak sekali zaman sekarang ibu-ibu muda setelah melahirkan gak mau nyusuin. Alasannya sibuk bekerja. Alasannya mohon maaf ya, takut payudaranya kendur atau takut lecet ya. Dan juga ternyata banyak sekali ibu yang setelah melahirkan, ibu muda ini mau menyusui dengan payudaranya sebelah ya. Alasannya anaknya maunya sebelah kiri, padahal si ibu terlalu menikmati ya menyusui sebelah kiri, jadi anaknya nggak mau menyusui sebelah kanan. Ini nomor 1 sampai kedua, wajib sekali air ASI kita untuk perempuan ya dikeluarkan, tidak boleh diendapkan. Karena kenapa? Khawatir nanti dia jadi bengkak, mengkristal, lama-lama payudaranya bisa pecah ya. Ini sudah zaman sekarang ini sudah canggih ya.
Kalau nggak mau menyusuin, berarti beli alat pompa ASI, mau yang elektrik ataupun yang manual, udah banyak ya Bapak Ibu. Aduh Bu, saya nggak sempet nih beli alat pompa ASI-nya atau belum ada rezekinya, tapi saya nggak mau nyusuin, solusinya bagaimana? Berarti solusinya Ibu minta tolong ke siapa? Berarti solusinya ibunya minta tolong ke suaminya, bukan ke bapaknya, ke suaminya. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh ya Bu, boleh tuh minta tolong ke suaminya. Yang nggak boleh itu minta tolong ke suami orang, itu nggak boleh ya. Bisa marah nanti istrinya. Dan juga wanita yang obesitas atau kegemukan. Nah, izin seperti ini ya. Nih, payudaranya. Nah, dan ini kanker payudara diderita oleh kaum pria atau laki-laki ya. Karena ternyata kanker payudara diderita oleh laki-laki ini biasanya dari perokok yang aktif. Nah, kalau yang sudah merokok itu pasti sel paru-parunya rusak. Biasanya kalau udah hancur di paru-parunya bermetastasis ke payudaranya ya. Nah, dan juga ini, adapun pria yang berisiko tinggi bisa terkena kanker payudara. Yang pertama, faktor genetik itu kuat sekali ya jika sudah ada faktor genetik. Yang kedua, pria perokok dan sering minum minuman alkohol, dan yang ketiga, pria yang suka mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan-bahan pengawet atau zat karsinogen tuh. Ini ternyata pria-pria yang beresiko tinggi terkena kanker payudara ya. Nih contoh nyatanya si Bapak sudah melakukan kemoterapi seperti ini ya. Nah, dan biasanya gejala-gejala awal yang ada di payudara ya, gejala-gejala dini yang bisa kita deteksi itu, yang pertama dia adanya benjolan di bagian payudara. Nih, benjolannya itu seperti kelereng. Kalau misalkan Bapak Ibu raba sekitar payudara kita, terus ketemu tuh benjolan kayak kelereng, kita raba ada tuh lari-lari. Nah, itu harus segera ke rumah sakit. Yang perlu dikhawatirkan itu ketika kita raba bagian payudara kita ketemu tuh benjolannya, tapi diam nggak lari-lari, itu segera langsung wajib ke rumah sakit. Khawatirnya dia sudah mengakar jadi diam ya. Nah, dan juga adanya bintik-bintik dan kutil-kutil di sekitar payudaranya, dan payudaranya ini terasa gatal, mau itu di bagian dalam payudara ataupun di bagian luar payudaranya. Baiknya ke rumah sakit, periksa. Cara periksanya bisa dengan mamografi ya, dan juga skema sadar memeriksa payudara sendiri di rumah tanpa menggunakan busana. Nih, untuk skema sadari itu bagus. Selain kita bisa mendeteksi kanker payudara, ternyata bisa mencegah kanker payudara, dan juga untuk perempuan memperlancar kelenjar payudaranya dan memperlancar kelenjar ASI-nya. Nah, izin, ini nama alatnya mamotes ya, mamografi tadi. Untuk laki-laki berdiri seperti ini, kalau perempuan berbaring seperti ini. Nanti hasilnya keluar nih. Yang ini normal, yang ini sudah ada tumornya, ini sudah diam tumornya, sudah mengakar dan sudah berubah menjadi kanker ya. Nah, izin juga menampilkan ya, maaf agak sedikit sensitif. Ini untuk skema sadari ya, karena saya bilang skema sadari itu bagus sekali, tapi mohon maaf untuk di masjid tidak bisa saya peragakan ya. Jadi nanti bisa di searching aja di Google, skema sadari sambil mandi dibantu sama sabun mandi atau ngaca dipakai minyak zaitun ya. Nah, izin, ini contohnya pasien kami sudah melakukan operasi pengangkatan payudaranya sebelah ya. Pada dasarnya kita ketahui ternyata meskipun sudah dioperasi itu dia tidak bisa menyembuhkan 100%. Sama halnya kita mangkas rumput, kalau tidak sampai akarnya, nanti rumputnya tumbuh lagi enggak? Tumbuh lagi. Sama dengan hanya melakukan operasi pengangkatan payudara sebelah ini. Biasanya dokter menyarankan kemoterapi, disinar, diradiasi. Nah, ikutin aja, menurut dokter harus disinar, ikutin disinar, harus dikemo, ikutin dikemo ya. Nah, kenapa? Karena kalau tidak dikemo dan tidak disinar itu bisa numbuh lagi. Contohnya si ibu ini gak mau dikemoterapi, maunya dioperasi aja. Jadi si ibu ini tumbuh lagi sebelah sini, dioperasi, tumbuh lagi sebelah sini, sampai ke belakang punggungnya tuh. Bahkan punggungnya ini sampai bolong kayak gini karena tidak mau kemoterapi ya.
Nah, jadi Bapak Ibu, selain kami memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat dengan gratis, yang kedua juga kami ada program yaitu meminta kembali informasi kepada Bapak Ibu apabila Bapak Ibu mempunyai teman, tetangga, saudara ya, beliau terkena penyakit kanker dan beliau terkena kanker dan beliau tidak mampu ya, boleh diinformasikan kepada yayasan kami, akan kami berikan pengobatan dan juga dana bantuan untuk penderita kanker yang tidak mampu. Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa tepat pada sasarannya ya. Dan juga yayasan kami ini tidak akan pernah meminta-minta dana ya. Tidak akan pernah minta-minta dana dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid. Tidak, kami sudah ada donaturnya sendiri. Kalau nih Bapak Ibu ya ada yang meminta-minta dana dari rumah ke rumah mengatasnamakan Yayasan Binaan Kanker Nusantara, jangan dikasih karena itu bukan dari yayasan kami ya. Nah, dan izin menampilkan ini kegiatan saya selama tugas di Jakarta dan di Tangerang Selatan ya. Ini saya pernah melakukan di Lembaga Manajemen Aset Negara Jakarta Pusat, di Kejaksaan Negeri, PT Pertamina, di Jasa Marga, dan juga ini di Kementerian Hukum dan HAM. Bersama isi-isi Korps Marinir, ini di Mabes TNI Cilangkap, kami memperingati Hari Kanker Sedunia ya kemarin 4 Februari. Ini di Korlantas Polri, di Bea Cukai, di Dinas Kesehatan, di instansi negeri dan instansi swasta pun kami laksanakan ya. Juga di sekolah kami laksanakan. Nah, di masjid-masjid pun kami laksanakan, di bank, instansi ya kami laksanakan. Dan di rumah sakit, puskesmas pun kami melaksanakan sosialisasi ini. Untuk lebih lanjutnya lagi, apabila Bapak Ibu mau tahu nih, yayasan kanker kami ini seperti apa ya, nih boleh nih Bu dicek ya Bapak Ibu di Instagramnya. Di sini dituangkan nih dokumentasi dari Sabang sampai Merauke ada nih di Instagram YBK Nusantara Official. Atau mungkin mau melihat di website resminya, boleh di www.ybknusantara.com. Nah, dan ini izin menampilkan dokumentasi kami kepada penderita kanker yang tidak mampu. Nih, saya kunjungi dengan Pak Aldi, si ibu ini terkena kanker lidah ya. Tapi sayang ya Bapak Ibu, 3 hari dari kunjungan si ibunya wafat karena begitu cepat perkembangan sel kanker itu ya. Jadi kanker lidah ini kasusnya dia lidahnya putus, terus dalam 1 jam bisa gede, malah lebih gede lagi. Dan baunya itu Masya Allah, bau sekali, bau amis. Makanya meskipun udah pakai masker pun nyampe rumah itu kayak berasa masih bau amisnya ya. Nah, dan ini Bapak Tamrin terkena kelenjar getah bening. Nih, Bapak Tamrin ini ternyata genetik dari ayahnya. Ayahnya terkena kelenjar getah bening. Dan ternyata Bapak Tamrin awal tahun 2025 juga ngabarin ke Yayasan Binaan Kanker ke kami ya bahwa anaknya juga terkena kanker kelenjar getah bening, tapi nggak terlalu besar. Ya, bukti nyata bahwa kanker ini salah satunya faktor dari genetik atau keturunan ya. Nah, ini kanker mata ya. Dan ini juga kanker payudara. Ini rekan kami ya, Pak Ustadz, Pak Aldi yang kemarin ya, Pak Ustadz. Nih, Pak Aldi kunjungan ke si ibu nih. Ibunya ini sedang menjalani masa kemoterapi. Terlihat ya kepalanya botak, kulitnya hitam gosong karena ini efek dari kemoterapi. Karena kemoterapi itu dia mematikan sel kanker, tapi sayangnya sel normal pun ikut dimatikan. Makanya kulitnya hitam gosong, rambutnya rontok, tapi selesai kemoterapi nanti dia akan tumbuh kembali. Makanya kalau ibu bapak mendapati teman atau saudara sedang menjalani kemoterapi itu wajib disupport, disemangatin ya, karena yang diserang itu imunnya. Jadi imunnya harus tetap bahagia ya. Nah, dan izin ini nih, si ibu ini bukan kanker pergelangan tangan, tapi kanker payudara. Si ibunya nggak mau dioperasi, udah kita bujuk mau dibikinin BPJS sama kita, nggak mau keke. Nih, awal mulanya kanker payudara. Lama-lama nih sekitar 2 mingguan tiba-tiba sudah bermetastasis ke tangan. Pergelangan tangannya lebih besar dari tangan aslinya. Ini bukti nyata bahwa kanker ini bisa bermetastasis atau berpindah-pindah ya. Dan ini juga nih kanker payudara. Payudaranya udah seperti bunga kol seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu, dari slide-slide yang sudah saya tunjukkan tadi ternyata faktor ekonomi lah yang membuat mereka tidak mampu untuk berobat ke rumah sakit. Betul nggak? Ya, di sini Bapak Ibu masih sehat?
Alhamdulillah masih sehat. Masih mau sehat? Mau ya, saya yakin yang hadir pada pagi hari ini orang-orang yang mau sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat jasmani dan rohani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, untuk kita yang sehat-sehat, marilah kita sama-sama cegah semua penyakit. Karena selagi kita sehat, kita bisa mencegah semua penyakit. Terutama untuk penyakit kanker ini, marilah kita sama-sama mencegah. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Setuju nggak Bapak Ibu? Masih semangat? Tenang Bapak Ibu, udah jangan lemes-lemes, udah nggak ada yang serem-serem. Sekarang kita masuk ke materi inti. Karena kita sehat, alangkah baiknya kita cegah penyakit kanker ini bersama-sama. Caranya seperti apa? Caranya mudah sekali, kita bisa lakukan pencegahan dari luar. Ini bisa dilakukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Nih, Bapak Ibu melakukan pola hidup sehat seperti makan makanan sehat dan teratur ya. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi. Contohnya buah dan sayur. Yang ketiga, menghindari atau kurangin makanan yang berlemak tinggi. Contohnya daging merah, daging sapi, daging kambing, daging bebek, itu kurangin. Kalau daging ayam masih boleh banyak-banyak ya. Yang keempat, hentikan, kalau bisa hentikan makan makanan yang mengandung bahan-bahan pengawet. Yang kelima, lakukan olahraga secara teratur. Mudah nggak Bapak Ibu? Insya Allah bisa? Insya Allah ya. Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu, kira-kira dari nomor 1 sampai nomor 5 ada yang susah nggak? Enggak, yakin? Mantap atuh kalau bisa semua ya. Ya. Kalau ada yang susah kasih tahu aja, saya di nomor berapa? Nomor 5, olahraga secara teratur. Tuh si Bapak susah olahraganya ya. Jadi sebetulnya biasanya kalau nomor 5 ini ibu-ibu sih yang jawab Bapak kebanyakan ya. Ibu-ibu susah nggak olahraganya? Nih Bu ya, saya kasih tips untuk kita perempuan ya. Untuk olahraga itu mudah sekali. Kita bangun jam 2 malam. Kita nyiapin sahur buat suami kita ya. Udah sahur, cuci piring, nyapu, terus ngepel. Terus udah gitu imsak, lari ke masjid buru-buru sampai keringetan. Itu udah olahraga. Jadi untuk perempuan itu olahraganya nomor 1. Karena tiap hari kita olahraga ya. Ya, memang perlu dilakukan minimal 7 hari dalam seminggu seminggu sekali itu olahraga berat. Seperti jalan santai di komplek ya Pak Ustadz, bisa ya. Tuh Bu, seminggu sekali aja jalan di komplek. Jadi untuk olahraga itu mudah ya. Selain olahraga ada nggak selain olahraga? Bisa semua? Masya Allah mantap atuh kalau bisa semua mah. Jadi Bapak Ibu, kami tenaga kesehatan dari Yayasan Binaan Kanker Nusantara sudah mencoba mengaplikasikan di kehidupan kami dari nomor 1 sampai nomor 5. Nih, kami coba. Dan ternyata kami temukan hampir semua tenaga kesehatan susah sekali untuk menghindari makanan yang mengandung bahan-bahan pengawet. Ini ada yang setuju nggak? Nah, susah Bu, karena kita hidup di zaman yang canggih, betul nggak Pak? Hampir kita dikelilingi sama makanan yang sudah ada bahan pengawetnya. Beda lagi ke zaman dulu mah nggak ada bahan pengawet ya. Zaman dulu mah serba tanam sendiri, serba olah sendiri, beda dengan zaman sekarang. Jadi susah, kita pergi ke supermarket, hampir semua makanan kita dikelilingi sama makanan yang sudah ada pengawetnya. Dicek aja, itu pasti ada kandungan zat karsinogennya meskipun sedikit. Contoh kecilnya, bumbu penyedap rasa. Zaman sekarang kan ibu-ibu nggak mau masak pakai garam sama gula. Rasanya kurang afdal, betul nggak Bu? Ternyata dari bumbu penyedap rasa, mau merek apapun itu sudah ada bahan pengawetnya. Ya. Nah, jadi susah Bapak Ibu untuk menghindari makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan pengawet. Ya. Nih, terus kita konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar atau pernah melihat zaman sekarang untuk buah-buahan, contohnya pisang, pepaya, mangga, untuk zaman sekarang ini banyak yang disemprot-semprot menggunakan karbit. Betul nggak? Ya, itu zat karsinogen, karbit itu ya dipaksakan biar matang, betul nggak? Makanya zaman sekarang ini banyak sekali yang terkena penyakit kanker, faktor utamanya yaitu dari makanan, ya.
Atau mungkin ibu pernah beli apel bu, ibu kerok kulitnya kayak ada lilin-lilin putih. Nah itu si apelnya udah disuntik biar kinclong, biar awet, biar manis. Itu suntikannya padahal mengandung zat karsinogen. Aduh, buah-buahan kita kesampingkan. Sayur-sayuran nih, kita makan sayur-sayuran. Sayur-sayuran kita selain yang organik itu sudah disemprot pestisida. Semprot pestisida ini mengandung zat karsinogen juga. Padahal kan ibu-ibu kalau belanja maunya sayurannya yang berbolong atau enggak? Enggak kan, maunya yang enggak bolong. Ternyata yang enggak itu udah disemprot menggunakan pestisida. Karena memang sudah zamannya seperti itu ya. Nih Bapak Ibu yang hobi makan yang dibakar nih, sate, mau yang dibakar-bakar ya, mau itu yang ditusuk-tusuk ataupun yang langsung dibakar ya, dipanggang, yang gosong-gosongnya itu jangan dimakan. Karena yang gosongnya itu dia mengandung zat karsinogen tinggi. Dibuang aja yang gosongnya ya. Dagingnya makan, yang gosongnya dibuang ya. Nah, tadi saya bilang daging ayam boleh ya banyak-banyak Bapak Ibu makan daging ayam? Boleh? Boleh makan daging ayam banyak-banyak. Tapi sayangnya untuk ayam kita zaman sekarang ini, iya, selain ayam kampung sudah disuntik hormon. Karena memang sudah zamannya Bapak Ibu, sudah zamannya seperti itu ya. Terus makan apa? Makan garam sama nasi, makan kecap sama nasi itu bukan solusi ya. Ternyata untuk pencegahan dari luar ini belum efektif. Meskipun kita sudah melakukan pencegahan dari luar, masih banyak yang terkena penyakit kanker. Alangkah baiknya kita imbangi pencegahannya dari dalam. Karena kita kalau melakukan pencegahan dari dalam ini bisa mencegah atau bisa membentengi zat karsinogen itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Ya, caranya seperti apa? Untuk pencegahan dari dalam ini caranya bisa melakukan suntik imunisasi kekebalan tubuh di rumah sakit, bukan sama saya ya, di rumah sakit. Nama suntikannya suntik HPV untuk perempuan, suntik Gardasil untuk laki-laki, ada Cevarik, Simapak ya, HPV DNA ya, banyak di rumah sakit itu bilangnya mau suntik mencegah kanker. Dan alhamdulillah oleh pemerintah ini sudah diprogramkan dan digratiskan untuk anak sekolah kelas 5 6 SD tuh. Manfaatkan Bu kalau punya anak kelas 5 6 SD, manfaatkan suntik vaksin ini karena suntik vaksin ini bisa mencegah kanker untuk 5 tahun ke depan ya. Kenapa saya bilang manfaatkan? Karena untuk kita yang dewasa belum digratiskan oleh pemerintah, perlu dilakukan mandiri ya di rumah sakit. Tidak ditanggung BPJS, asuransi pun jarang ditanggung sama asuransi ya. Kalau untuk anak-anak itu dosisnya 2 kali disuntik, kalau untuk kita yang dewasa 3 kali disuntik. Ada yang pernah disuntik vaksin ini? Belum? Ada yang tahu 1 kali suntikan ini harganya berapa? Gak tahu? 1 kali suntikan ini harganya 2 juta rupiah. Dikali 3, 6 juta. Mahal atau murah untuk mencegah kanker 5 tahun? Murah. Habis dari sini disuntik vaksin ya Pak. Ya, mahal murah itu relatif Bapak Ibu ya. Terbilang murah bagi yang sudah ada rezekinya dan terbilang mahal bagi yang belum ada rezekinya. Tapi percaya sama saya, kalau sudah terkena penyakit kanker, jangankan 6 juta, 60 juta, 600 juta, uangnya nggak ada, dicari-cari pinjam sana sini biar pengobatan kanker ini bisa sembuh, betul nggak? Nah, tapi bukan berarti kita yang belum ada rezekinya nggak bisa dong kita melakukan pencegahan kanker. Tenang Bapak Ibu, untuk yang tidak bisa melakukan pencegahan kanker dengan suntik vaksin ini, kami carikan lagi solusinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nih, bagi yang tidak bisa melakukan suntik vaksin ke rumah sakit, Bapak Ibu bisa mengkonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Ini namanya ribosom inacting protein di tingkat jadi RIP, tapi bukan rest in peace Bapak Ibu, bukan ya. Kita kenali dulu fungsinya. Ternyata tumbuhan ini mempunyai fungsi bisa memblokir pertumbuhan sel kanker, mampu menonaktifkan perkembangan sel kanker nih. Sama dengan suntik vaksin 6 juta tadi tumbuhan ini ya. Nih, dan ternyata tumbuhan ini mampu mematikan sel kanker sampai ke akarnya tanpa merusak sel normal lainnya. Jadi sama dengan kemoterapi.
Tapi kalau kemoterapi tadi mematikan sel kanker, sel normalnya kan ikut dimatikan. Tapi kalau dengan tumbuhan ini sel kankernya dimatikan, sel normalnya dijaga. Ada yang tahu kira-kira tumbuhannya apa? Betul, dan kelor. Tahu pete? Pete Bapak Ibu, pete. Jengkol. Pare. Tuh, ada Bu, Pak. Pete, jengkol, pare itu ada zat anti kankernya, tapi sedikit, dia 5%. Nah, ini ditemukan oleh Profesor Dr. Hembing Wijaya Kusuma. Almarhum Prof. Hembing, ada yang kenal dengan beliau? Nah, ternyata di jurnal penelitian medisnya dia ditemukan ada 5 tumbuhan yang mengandung zat anti kanker. Ya, dan saya juga ini ada sebagian jurnal penelitiannya. Kalau ada yang membaca silakan baca, kalau ada yang fotokopi silakan mangga fotokopi ya. Nah, ditemukan oleh Profesor Hembing Wijaya Kusuma, Dr. Hembing ya, ada 5 tumbuhan. Yang pertama itu daun sirsak. Dia mengandung sebanyak 35% zat anti kanker. Tapi daun sirsak ini tidak boleh dikonsumsi bagi tensi darah rendah, bisa bikin oyo atau makin rendah darahnya ya. Nah, yang kedua benalu teh. Benalu di pohon teh, di puncak Masjid At-Ta'awun. Itu bisa mencegah kanker juga sama ya. Dia kandungannya sebanyak 50% zat anti kanker. Tapi sayangnya susah sekarang cari benalu teh itu ya. Yang ketiga dan keempat ada ada mahkota dewa dan juga keladi tikus. Ya, ada yang tahu mahkota dewa dan keladi tikus? Nah, kedua tumbuhan ini dia mengandung sebanyak 60% zat anti kanker. Tapi sayang untuk kedua tumbuhan ini dari akar sampai getahnya dia ada racunnya. Apalagi kalau kita salah-salah mengolah bisa bikin kita keracunan dan gatal-gatal. Nah, untuk keempat tumbuhan ini perlu dikonsumsi kurang lebih 1,5 tahun lamanya, bisa mencegah kanker dalam 5 tahun ke depan ya. Yang kelima ditemukan oleh Profesor Dr. Hembing Wijaya Kusuma itu dia tumbuhannya mengandung 95% zat anti kanker. Nih, paling tinggi di antara yang 4 tadi. Ada yang tahu tumbuhannya apa ini? Ini saya bawa sebetulnya ya tumbuhannya untuk di masjid dibudidayakan. Ya Pak Ustadz, saya bawa itu tumbuhannya bisa langsung ditanam nanti selesai penyuluhan yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, ada yang tahu nggak tumbuhannya apa? Ini paling gede, dia mengandung sebanyak 95% zat anti kanker. Namanya Curcuma zedoaria rhizoma. Temu-temuan. Temulawak, beda kelurahan kayaknya Pak Ustadz. Ini namanya temu putih ya. Hati-hati Bapak Ibu, untuk kunyit putih dan temu putih dia berbeda. Kalau kunyit putih dia tidak ada zat anti kankernya, dia tidak punya zat anti kanker. Tapi temu putih dia ada zat anti kankernya sebanyak 95% zat anti kanker paling tinggi dan tidak ada efek sampingnya ya. Nah, untuk membedakan temu putih, temu kunci, temu ireng, temu poh, temu mangga, temu duit, temu kangen, temu cinta ya. Dibedakannya itu dari tulang daunnya warna merah keunguan nih. Di sini ya. Nah, kalau udah punya 95% itu harus berbunga warna merah keunguan dulu. Jadi kalau belum ada bunganya belum bisa diolah. Sayangnya kita harus menunggu bunganya dulu. Ternyata dibudidayakan di Tangerang dan juga di Jakarta itu tumbuh bunganya harus nunggu sekitar 2 tahun dulu. Ya, harus tunggu 2 tahun dulu ya. Nah, saya mau menjelaskan cara pengolahannya. Kalau ada yang mau mencatat silakan catat ya. Nah, kita budidayakan temu putih ini sampai berbunga warna merah keunguan seperti ini. Kalau sudah tumbuh bunganya, kita ambil rimpangnya, lalu kita cuci bersih. Kenapa harus dicuci bersih? Karena kan kita iris-iris. Iris tipis-tipis dan jemur. Jemurnya di suhu ruangan, tidak boleh terpapar sinar matahari karena senyawanya dia tidak tahan panas. Keringnya itu kurang lebih 6-7 hari dia udah kering. Kalau udah kering, kita tumbuk halus atau kita blender. Udah jadi serbuk, kita stok di toples. Dia 2 tahun tidak akan busuk dan tidak akan berjamur. Untuk kita yang sehat-sehat, mau melakukan pencegahan kanker sama dengan suntik vaksin tadi, belum bisa suntik vaksin tadi karena kendalanya mahal biaya,
kita lakukan pencegahan dengan alternatif temu putih ini. Kita ambil 1 sendok teh temu putih yang udah kita blender tadi, dilarutkan ke dalam air. Airnya itu sebanyak 250 cc atau setara dengan aqua gelas ya. Airnya harus hangat-hangat kuku ya. Udah dilarutkan, diaduk, diminum beserta ampasnya sehari 1 gelas selama 3 bulan. Ini paling cepat karena dia kandungannya banyak 95%, jadi cukup 3 bulan aja ya. Jadi untuk kita yang sehat mau melakukan pencegahan kanker berarti sehari 1 gelas sesudah makan selama 3 bulan, tidak boleh putus dan bolong. Nah, di jurnal medisnya ini ternyata temu putih selain bisa mencegah kanker, bisa mengobati penyakit kanker sampai stadium 3A ya. Bisa mengobati miom, kista, tumor yang lainnya sampai kankernya ini sampai stadium 3A. Tapi dosisnya dinaikin. Kalau yang sudah terkena kanker dosisnya dinaikin sehari 6 gelas, pagi 2 gelas, siang 2 gelas, malam 2 gelas. Kalau untuk pengobatan minimal 4 bulan ya. Ini harus sanggup. Kenapa saya bilang harus sanggup? Karena rasanya pahit, betul Ibu. Ada yang tahu broto wali? Sambiloto? Ini temu putih 2 kali lipat dari sambiloto dan broto wali ya. Rasanya pahit banget, tapi dari pahit pakai madu tidak boleh dicampur gula ataupun madu, karena kan kita konsumsi 3 bulan ya Pak Ustadz. Kalau terus-terusan dipakai madu, kankernya kita cegah, diabetesnya malah datang ya gitu ya. Ini kita tidak rugi Pak Ustadz ya, karena memang dari pahit-pahitnya ini dia mengandung zat antiinflamasi yang sangat tinggi, mampu mengobati penyakit peradangan. Jadi selain mencegah kanker, mengobati kanker, dia juga bisa mengobati penyakit peradangan. Nih, asam urat, diabetes, mah kronis, keputihan, kolesterol, darah tinggi, sinusitis, dan yang lagi promil pun bisa pakai temu putih. Saking banyak manfaatnya temu putih ini. Kalau ada yang mau cari di Google juga udah banyak tuh jurnal penelitian temu putih, banyak manfaatnya ya. Nah, kalau untuk dosis yang penyakit peradangan ini sehari 3 gelas. Pagi 1, siang 1, malam 1 sesudah makan selama 3 bulan. Insya Allah ada perubahannya ya. Nah, ini contohnya nih temu putih kami temukan di Sukabumi waktu tugas di Sukabumi. Jadi temu putih ini tumbuh liar ya. Karena sebetulnya Allah itu menurunkan penyakit beserta obatnya, terkadang kita belum tahu ya. Nah, ini kami temukan nih pas mau dinas, ada di mana di halaman rumah orang tuh di jalan raya ya. Nih, ini sudah berbunga warna putih, warna merah. Ini kami budidayakan di Sukabumi itu ternyata nggak perlu nunggu 2 tahun kalau di Sukabumi, karena suhu udaranya di sana dingin. Nah, kalau di sana itu 1 tahun dia udah berbunga warna merah. Karena mungkin di Jakarta dan di Tangerang ini panas ya Bapak Ibu, jadi susah nunggu berbunganya ini. Sampai masuk berita ya Bapak Ibu nih, kanker bisa diobati dengan minum temu putih ya. Jadi kami ambil bibit-bibit temu putih ini, kami budidayakan bibit-bibit temu putih ini, dan kami berikan gratis untuk peserta sosialisasi yang sudah mengikuti sosialisasi ini dari awal sampai akhir. Kira-kira ada yang mau nggak? Kalau saya kasih 1 orang dapat nih 1 bibit seperti ini. Mau? Mau? Boleh, kalau yang mau saya kasih 1 orang dapat 1 bibit temu putih ini, tapi tidak dapat diwakilkan. Syaratnya harus dibudidayakan, karena ini sudah langka tumbuhan ini ya. Warisan untuk anak dan cucu kita. Untuk yang mau bibit temu putih ini silahkan datang langsung dan jemput langsung ke kantor budidaya. Ya. Dekat di sini Bapak Ibu, di Jalan Penggilingan 1, Kelurahan Duku, Kecamatan Kramat Jati. Boleh silakan foto nanti kalau jalan-jalan ke Taman Mini habis lebaran ya. Tuh, kalau main ke Taman Mini mampir ke kantor
Ya, ibu sama bapaknya, suami dan istri berdua ya datang ke kantor, dapat 2 Bu. Iya, dekat Taman Mini di sana tuh, di Kramat Jati, Pasar Kramat Jati dekat tuh. Ya. Nah, sampai sini saya buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau nanya, mangga silakan. Atau kalau mau sharing-sharing, silakan mangga ya. Saya persilahkan untuk yang mau nanya. Ada yang mau nanya? Ini sebelum ke kantor, tolong dihubungi dulu Bapak Aldino. Biasanya dari Senin sampai Jumat, ya. Kalau Sabtu khawatir keluar, ya. Gitu. Dicatat dulu nomor Pak Aldinonya. Silakan mau yang nanya. Ini ibu ini, Ustadz ini ibunya, sama itu. Ayo duluan yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin menjawab ya Ibu ya. Terkena miom dan kista, belum punya anak ya. Izin menjawab ya. Pertanyaannya, kalau yang sudah terkena atau yang ada miom dan kistanya bisa punya keturunan atau tidak? Jawabannya qadarullah, tergantung Allah ya. Karena kenapa? Karena ini dialamin oleh adik saya sendiri. Nah, ini adik saya sendiri, dia bekerja merantau, saya asli Sukabumi ya. Kerja merantau di Jakarta karena jauh dengan saya, jauh dengan orang tua saya, beliau ngekos, kerjanya di bank. Karena jam kerjanya sangat amburadul, karena dia masih anak-anak remaja, seringnya dia makan junk food ya, karena nggak mau masak, namanya hidup di kosan ya Bu ya, nggak mau masak, dia beli junk food terus, makan-makan. Beliau menikah, ternyata baru 3 bulan menikah, dia hamil. Pas hamil ketahuan ada kista dan miomnya. Kistanya lebih besar dibanding bayinya. Mau nggak mau harus diangkat. Tapi qadarullah, atas izin Allah, adik saya baru melahirkan. Jadi semuanya itu tergantung Allah. Kalau kitanya yakin, tidak bosan-bosan meminta sama Allah, insya Allah pasti Allah kasih keturunan. Iya, sebelum menikah. Insya Allah bisa Ibu, yang penting diikhtiarkan dengan pengobatan. Gitu. Karena yang sudah pernah terkena miom dan kista itu wajib sekali melakukan pencegahan. Mau itu suntik vaksin, atau mungkin nggak bisa suntik vaksin, bisa ambil budidayakan ke kantor tadi ya, tumbuhan temu putih dibudidayakan, diolah gitu. Ya, itu solusinya. Ada yang mau nanya lagi? Itu ibu yang di belakang, Pak Ustadz. Izin ya, pertanyaannya Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini waktunya khawatir makin siang, saya tampung pertanyaannya 2 lagi ya. Nanti untuk lebih lanjutnya lagi, saya kasih informasikan nomor saya kalau ada yang mau konsultasi lebih lanjut ya. Silakan. Sama saya pernah kena penyakit kanker Mola. Apakah itu memang sebuah penyakit? Terus alhamdulillah setelah dia terapi apa semuanya sembuh, dia terapinya di Fatmawati. Iya. Sekarang alhamdulillah sudah punya anak. Alhamdulillah juga itu dijamin semuanya sama BPJS. Apakah seperti itu? Ya. Izin menjawab ya. Saudara atau teman ya, teman terkena kanker mola, ya mungkin diagnosa dokter itu terkena kanker mola, dan alhamdulillah memang di Fatmawati sudah ditanggung BPJS-nya selagi mengikuti prosedur rumah sakit tersebut begitu. Tapi alhamdulillah ya, atas berkat izin Allah beliau sudah sembuh ya. Mungkin itu di rahim ya. Saya untuk presentasi saat ini saya belum pernah ya dengan dokter pembimbing ada kasus tentang kanker mola begitu Ibu. Nanti mungkin saya bisa tanyakan ke dokter kami dulu ya. Untuk lebih lanjutnya bisa di WhatsApp nanti ya. Ya Ibu. Waalaikumsalam. Saya punya kakak kandung, sebenarnya
Ya, Kanker cervix 3B. kanker serviks 3B. Ya. Alhamdulillah kata dokternya kemarin dari kemoterapi Ya. 3 kali, alhamdulillah dokternya udah hilang gitu. Apakah ada kemungkinan akan kambuh lagi? Terus yang kedua kan dia punya kanker ketika udah punya anak 4 orang. Ya. Apakah nanti akan ada genetika untuk anaknya? Gitu. Karena kalau udah 4 orang itu maaf yang terakhir. Ya, ya. Tadi kan obat apa namanya? Temu putih. Temu putih itu kan pahit banget ya. Ya. Kalau seandainya kita bukan, terus kita masukkan ke dalam kapsul, boleh nggak? Gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab ya. Dokter itu biasanya menyatakan dia si pasiennya sudah sembuh ketika sudah 5 tahun dinyatakan sembuh. Jadi kalau sudah berobat nih sudah 5 tahun lamanya, terus dokter bilang ini sudah sembuh dan sudah bersih, itu sudah bisa dinyatakan dia sudah sembuh dan bersih, ya. Ya, dilihat lagi progresnya Kak ke depan ya. Kakak izin harus melakukan pola hidup sehat dan juga pencegahan ya Kak ya, kalau sudah diangkat atau sudah dibersihkan oleh dokter. Nah, pertanyaan kedua, kalau terkena kanker itu apakah nanti bisa terjadi ke anak kita ya, karena memang faktor utamanya dari genetik. Nah, izin ya, ini memang betul adanya, memang kalau sudah ibu kita atau keturunan kita atau dari atas kita sudah terkena penyakit kanker, memang yang di bawahnya ini wajib melakukan pencegahan karena rentannya itu dia sudah punya genetik dari orang tuanya. Nah, jadi nanti anak ibu di umur 5 tahun ke atas itu baiknya sih melakukan pencegahan ya Bu ya. Karena bukan saya mendoakan, tapi memang khawatir, kita perlu antisipasi ya, karena memang dari atasnya sudah ada genetik seperti itu. Dan tidak hanya misalkan orang tua kita terkena kanker serviks, apakah nanti anak kita juga terkena kanker serviks? Tidak seperti itu kasusnya. Bahkan yang sering ditemukan itu neneknya terkena kanker serviks, nah cucunya ini terkena kanker payudara, gitu ya. Nah, dan pertanyaan ketiga, temu putih ini kan rasanya pahit, boleh atau tidak kita masukkan ke cangkang kapsul? Boleh, sah-sah aja, tapi untuk cangkang kapsul ini perlu diperhatikan. Apakah cangkang kapsul ini dari plastik ataukah dari rumput laut? Karena kalau dari plastik itu tidak bagus untuk dikonsumsi. Karena kenapa? Yang namanya plastik kalau sudah penumpukan di dalam perut itu, dia tidak bisa terurai, lama-lama bisa numpuk. Karena ini sudah pernah kejadian juga tahun 2018, si ibunya punya miom, ya, si ibu punya miom. Karena kan temu putihnya pahit banget, inisiatif beli online cangkang kapsulnya, dimasukin ke dalam cangkang kapsul per 1 sendok teh tuh ya, dikonsumsi selama 3 bulan itu si ibunya nggak bisa buang air besar. Ternyata setelah di USG itu ada penumpukan cangkang kapsul di dalam perutnya si ibu. Jadi mau nggak mau harus dioperasi, diangkatin satu-satu cangkang plak itu ya. Jadi kalau mau digabung ke kapsul ke cangkang kapsul perlu diperhatikan cangkang kapsulnya gitu ya. Jelas ya? Nah, karena mungkin udah agak siang juga ya Pak Ustadz ya, izin saya yang terakhir saya informasikan ya Bapak Ibu, ini terkadang setelah penyuluhan itu banyak sekali orang-orang yang langsung mencari di Google temu putih, betul nggak? Atau ada yang sudah? Nah, ini kita cari-cari di Google temu putih, nanti keluar tuh ya yang sudah diekstrak atau yang sudah jadi kapsul. Banyak sekali di luaran. Bapak Ibu kalau mau membeli silahkan. Tapi kalau mendapati efek samping, mohon maaf dari Yayasan Binaan Kanker Nusantara tidak akan pernah bertanggung jawab karena kami tidak tahu cara pengolahannya bagaimana, cangkang kapsulnya itu dari plastik atau bukan, dan isinya itu apa. Nah, kalau ini kasusnya kami temukan itu si ibunya sama ada kista di rahimnya. Karena lama katanya nunggu 2 tahun dulu sampai berbunga warna merah, inisiatif beli online ya, beli temu putih yang udah di kapsul itu di online ya. Si ibu konsumsi 1 bulan lamanya mengalami efek samping. Pertama itu rabun, kok kayak rabun-rabun penglihatannya.
Setelah terus dikonsumsi, udah tahu rabun tapi terus-terusan dikonsumsi sama si ibu. Ternyata si ibu selama 2 bulan langsung mengalami kebutaan permanen di sebelah mata kanannya. Komplain ke online shop itu si ibu nggak dibales-bales, malah si ibunya diblokir. Ya, mau nggak mau si ibu komplainnya ke Yayasan Kanker karena tahu temu putih dari kami. Ya, kita kunjungi si ibunya oleh pimpinan kami, dibawa obatnya, yang beli online itu dicek di BPOM. Ternyata kandungan yang dibeli si ibu itu dalam 1 tub botol itu ya, di cangkang kapsulnya diteliti itu temu putihnya dicampur dengan terigu putih, dengan susu putih, dan juga lebih parahnya lagi ada kandungan tanahnya entah jorok atau bagaimana yang menjualnya, dan yang lebih parahnya lagi dicampurnya dengan semen putih. Ini masuk ke Tribun News Medan dulu tahun 2018, entah itu masih ada atau tidak artikelnya ya, judulnya itu Temu Putih Semen Putih ya. Si ibunya sampai kebutaan sebelah mata kanannya ya. Karena sudah kejadian seperti itu lagi, khawatir pihak Yayasan Kanker ini terjadi nih peserta sosialisasi ada yang benar-benar butuh temu putih terus cari-cari online terus mendapati efek samping. Karena khawatir seperti itu lagi, mumpung pimpinan kami sedang di BPOM, coba kita carikan di BPOM itu ternyata banyak sekali yang aman di BPOM itu, yang sudah terdaftar temu putih yang sudah diekstrak itu. Tapi sayangnya dari sekian ratus itu kebanyakan dicampur dengan 4 tumbuhan tadi yang ada efek sampingnya. Mahkota dewa, keladi tikus, daun sirsak ya, kebanyakan yang sudah terdaftar di BPOM itu dicampur dengan 4 tumbuhan tadi. Dari sekian ratus ditemukanlah oleh pimpinan kami temu putih yang sudah diekstrak itu. Nah, dari sekian ratus yang terdaftar ada nih cuma 1 temu putih yang kandungannya temu putih tidak dicampur dengan 4 tumbuhan tadi dan temu-temuan tadi. Nah, jadi sebelum pimpinan kami memberikan arahan untuk peserta sosialisasi, pimpinan kami ini mensurvei dulu ke yang menjualnya. Ya, jadi sebelum diinformasikan disurvei dulu yang menjualnya. Ternyata cara pembudidayaannya benar yang menjual itu, dan cara pengolahannya benar, dan yang lebih pentingnya lagi yang menjualnya ini punya dokter dan apoteker yang mampu menanggung-jawabi. Nah, karena udah disurvei oleh pimpinan, ternyata kami dibolehkan untuk memberikan informasi kepada seluruh peserta sosialisasi. Khawatirnya ada yang sedang benar-benar membutuhkan temu putih tapi bingung caranya kemana. Tapi bukan berarti pihak Yayasan Kanker yang menjual, tidak ya. Kami hanya memberikan solusi aja, memberikan informasi aja. Yang terdaftar di BPOM itu yang benar-benar aman, dia namanya Zedo Alpha. Nih, boleh dipoto. Nih, nomor BPOM-nya boleh diregistrasi, dan yang menjualnya ini CV Al-Afiat Sehat Alami. Isi 1 tub ini 1 botolnya 90 kapsul. Jadi kalau ada yang mau melakukan pencegahan kanker untuk 5 tahun ke depan atau mau pengobatan kanker, kalau untuk pencegahan kanker ini 1 orang 1 botol, tapi kalau untuk pengobatan ini 1 bulan 2 botol, ya, gitu. Nah, kalau ada yang mau membeli silahkan datang langsung. Kenapa saya bilang harus datang langsung? Karena untuk Zedo Alpha ini dia tidak dijual online dan tidak diperjualbebaskan. Pernah dicoba dijual bebaskan di online, 2 minggu itu langsung banyak yang palsu. Makanya sekarang benar-benar dijaga keasliannya ya. Langsung datang ke Jalan Dusun Tangkilan, RT 1 RW 18, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ya. Harganya 1 botol ini 500.000. Nih, boleh dipoto nih obatnya seperti ini ya. Nih, kalau ke Magelang boleh foto kayak gini obatnya. Khawatir ketika ke Magelang beda nih obatnya kayak gini ya. Nih, cara konsumsinya sama kayak tadi kita membudidayakan. Untuk pencegahan ini 1 orang 1 kapsul, sehari 1 kapsul. Cangkang kapsulnya ini alhamdulillah sudah dari rumput laut, jadi aman ya. Nih, di Magelang ya. Karena jauh sekali di Magelang, ada orang Magelang enggak? Mudik nanti ya Pak Ustadz ya ke Magelang tuh. Titip tuh ke Pak Ustadz ke Magelang ya. Nah, tapi kalau misalkan ada yang butuh banget, nggak tahu kapan ke Magelangnya dan nggak tahu siapa yang mau ke Magelangnya, jadi kan Yayasan Binaan Kanker Nusantara ini memberikan obat gratis kepada penderita kanker yang tidak mampu dengan Zedo Alpha ini. Nah, tapi kalau untuk peserta sosialisasi, alhamdulillah Yayasan Kanker mampu menjembatani
Tapi Yayasan Kanker hanya sebagai jembatan aja antara peserta dan juga pihak CIPI-nya. Kita jembatani. Tapi ada prosedurnya, nggak bisa sembarangan kita bantu jembatani. Nah, ini prosedurnya. Ada belangko resmi yang wajib diisi, nama, nomor telepon, berapa jumlah botolnya, dan alamat rumah. Ya, nanti belangko ini kami kirim ke CIPI yang menjualnya. Lalu pihak CIPI mengirimkan ke Jakarta dulu, karena kantor pusat kami di Jakarta. Dia itu paling cepatnya 2 hari udah sampai, paling lama 3 atau seminggu ya. Paling cepat 2 hari atau paling lama 3 hari sampai seminggu. Nanti kalau udah sampai Jakarta, barulah petugas kesehatan menghubungi Bapak Ibu yang terdaftar di belangko resmi ini ke nomor yang sudah terdaftar. Barulah keesokannya diantarkan obatnya, baru Bapak Ibu melakukan pembayaran kepada petugas kesehatannya. Jadi bayarnya tidak sekarang. Kalau ada yang mau dibantu, bayarnya nanti ketika sudah mendapatkan obatnya. Nah, kalau untuk penderita kanker yang tidak mampu, pihak CIPI memberikan gratis. Tapi kalau untuk peserta sosialisasi, pihak CIPI memberikan harga subsidi atau potongan sebanyak 50% karena pihak CIPI mau membantu program Yayasan Kanker untuk mengurangi angka penderita kanker di Indonesia ini. Jadi kalau ada yang mau dibantu oleh Yayasan Binaan Kanker Nusantara, pihak CIPI-nya memberikan harga berapa? 250.000. Nah, izin seperti ini ya belangko resminya. Ini di Masjid Ar-Rafi'i yang dibantu, dan nama-nama yang terdaftar di sini selamanya dibantu oleh pihak Yayasan Kanker untuk mendapatkan harga subsidi ya. Kalau ada yang mau dibantu oleh Yayasan Kanker, boleh menulis di belangko resmi ini, tapi nanti selesai foto dokumentasi ya. Nah, gitu. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, karena mungkin udah cukup siang juga, saya akhiri aja ya penyuluhan ini. Oh, ada yang mau nanya Bapak-bapak? Oh, mau nanya tuh. Mahoni. Biji mahoni ada, tapi sedikit di bawah 35. Kayu bajaka juga ada. Jangan Pak, jangan, semua ada dosisnya Pak. Iya, sama lama. Daun mahoni, bajaka, daun sirsak, keladi tikus itu perlu dikonsumsi lamanya itu kurang lebih 1,5 tahun. Lama. Kalau temu putih ini cukup 3 bulan karena dia paling tinggi. Kenapa bisa saya informasikan temu putih? Karena temu putih ini dia pertama, kandungannya paling tinggi. Kedua, tidak ada efek sampingnya. Begitu ya. Jelas ya Bapak? Ada yang mau nanya lagi? Nah, izin saya akhiri aja ya Bapak Ibu sosialisasi ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara sosialisasi ini sudah kami laksanakan di Masjid Quba. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibunya dan juga bisa menjadi jariah amal jariah nanti ketika sudah mengikuti penyuluhan ini. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu jamaah yang sudah mengikuti penyuluhan ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah nanti di akhirat, amin ya Allah, amin. Tanpa mengurangi rasa hormat saya juga memohon maaf apabila selama memaparkan materi ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang tidak disengaja saya lakukan. Mohon kiranya dengan ikhlas dimaafkan. Ya, mohon maaf ya Bu ya, Bapak ya. Mohon kiranya dimaafkan dengan ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak